Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tugas minggu ini, membuat sebuah daftar nilai ya. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kepada kalian bahwa kalian akan menggunakan Google Sheet, ya, Google Sheet. Kalian login dengan email Google kalian masing-masing, sehingga kalian bisa mengedit atau membuat daftar nilai ini dengan mudah bisa dikerjakan dimanapun. Nah, sebelumnya juga Bapak udah minta kalian untuk membuat tampilan seperti ini, ya. Boleh kalian ini dijeda atau di pause, kemudian kalian screenshot, atau kalian ingat-ingat ya, buat persis seperti ini dulu tabelnya ya, mulai dari kolom sampai ke barisnya kan harus sama persis. Nah, dari sini sampai sini saja, ya. Jika sudah kalian buat seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Oke, untuk nilai, di sini udah ada nilai yang sudah terisi, mulai dari nilai tugas, nilai ulangan harian, kemudian nilai PTS dan nilai PAT. Nah, untuk nilai-nilai ini bebas. Kalian boleh mengisi berapapun. Atau untuk kelas 71, ya bebas mengisi nilai berapapun. Dan nilai untuk kelas 74, kalian isikan sesuai dengan tugas atau PR kalian yang minggu lalu. Ya, jadi nanti kita sama-sama menghitung ya dengan menggunakan rumus di sini dan kita cek atau kita periksa apakah nilainya sama atau tidak hasil perhitungan manual kalian dengan perhitungan dengan rumus ini. Seperti itu ya. Oke, setelah kalian selesai membuat seperti ini, kita kita mulai adalah merubah format dari tabel. Kita rapikan ya istilahnya tabelnya ya. Kita beli border atau beli garis tepi, kemudian yang seperti ini kita satukan, satukan dulu ya nilai tugas ini dari sini, ulangan harian, rata-rata, nilai PTS ke bawah, PAT juga ke bawah, rapotnya ke bawah, predikatnya ke bawah ya. Kita taruh di tengah ya, kita karena ini adalah tabel, kita beri format yang baru seperti itu ya. Ini kita gedein dikit biar enggak, ini maaf ada salah ketik. Nilai ulangan harian. Oke, sudah. Untuk nama dan ini nama bebas ya, ini Bapak ABCD biar cepat. Nah, setelah seperti ini, yang ini juga jangan lupa ya kita blok sepanjang tabel karena biar bisa di tengah ya. Kita taruh di tengah, kita gedein, kita kasih bold yang nilai-nilai kita sama, kita taruh tengah, kita merge, gedein, kita bold. Oke. Nah, sekarang tampilan dari tabelnya sudah rapi. Ya, ini untuk nilai ini kita taruh tengah aja karena ini kan nilai ya, biar rapi. Oke, sudah rapi. Sekarang kita lanjut untuk menghitung ya. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 166 ya, untuk menghitung rata-rata kalian gunakan rumus yang namanya average ya, average. Nah, untuk Excel atau aplikasi pengolah angka, Bapak sudah bilang berkali-kali bahwa untuk menghitung sebuah perhitungan atau memasukkan rumus ke dalam Excel, kita awali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan kita ketik average kurung buka. Karena ini yang kita cari rata-rata tugas, kita blok yang tugas saja. Kurung tutup, enter. Ya, sekarang sama yang untuk harian kita hitung rata-rata harian sama dengan average ulangan harian dari mana? Dari sini sampai sini. Kurung tutup, enter.
Ya. Nah, sekarang kita setelah selesai, ya kita hitung dengan nilai rapot. Sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa nilai rapot itu diambil dengan cara pengkalian pembobotan. Ya, berarti berapa persen nilai tugas, berapa persen harian, PTS, dan PAT. Bobot ini sudah Bapak tuliskan di sini. Ya, jadi biar kalian bisa lihat. Ya, untuk nilai ulangan harian bobotnya 3, tugas 2, PTS 2, PAT 3. Untuk menghitung nilai rapot ini, nilai-nilai yang ini kita kalikan dengan bobot. Kita lihat dengan bobot, kemudian dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah bobotnya. Seperti ini, sama dengan kurung buka, nilai tugas, kita lihat di sini tugas bobotnya 2, kita kalikan 2, kurung tutup, tambah kurung buka lagi, harian, kali bobot harian adalah 3. Ya, kurung tutup, tambah kurung buka lagi, PTS, kali PTS berapa? 2, kurung tutup, tambah kurung buka PAT kali 3, kurung tutup lagi, bagi jumlah bobot ya, 23 yaitu 10. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa ada kurung di sini. Nah, dalam matematika kan harus sudah paham bahwa setiap perhitungan yang ada di dalam kurung akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ini di dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Berarti ini dikalikan semua. Kemudian setelah selesai kan ada nilai nih. Setelah ada nilai, kurungnya hilang, tinggal kurung yang paling luar. Dijumlahkan semua. Nah, kurung hilang baru deh dia dibagi 10. Kalau nggak ada kurung, yang akan dikerjakan adalah mungkin yang paling kiri atau yang pangkatnya lebih tinggi. Ya, pangkat lebih tinggi kali bagi jumlah pengurangan. Ya, sudah paham di matematika. Enter. Ya. Nah, untuk predikat ini rumusnya. Ya, ada di halaman 167 di buku paket kan bisa lihat. Untuk mencari predikat kita menggunakan rumus logika yang bernama if. Ya, dengan eh, nilai yang kita cek atau kita periksa adalah nilai rapot. Nah, jadi logikanya ketika nilai rapot lebih besar sama dengan 75, ya, maka predikat dia akan naik. Oke. Nah, jika tidak memenuhi ini kriterianya, maka dia tidak naik. Seperti itu ya. Sama dengan if kurung buka. Nah, ini akan muncul nih. Muncul bantuan. Kalian bisa dicermati di sini. Di milik Bapak digunakannya koma. Ya, bisa jadi milik kalian menggunakan titik koma. Dan ini diperhatikan nih, jangan sampai salah. Kalau ininya salah, dia akan error hasilnya. Seperti itu ya. Nilai rapot kita ambil dari sebelah kiri, lebih besar atau sama dengan 75, petik 2 naik, koma, petik 2 tidak naik, kurung tutup, ya, enter. Oke. Nah, sebenarnya dengan kita sudah membuat satu baris ini, kita sudah selesai nih. Kita sudah selesai, ke bawahnya itu gampang. Ya, tinggal kalian taruh sel di sini, kotak, ya, highlight selnya. Ini akan muncul kotak di sini, ya, kotak atau lingkaran biasanya. Kita arahkan kursor kita ke sini sampai kursornya berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kita klik kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan muncul. Sama, ke bawah muncul. Rapot ke bawah muncul. Ke bawah muncul. Ini komanya banyak Pak, cuekin saja karena ini memang ini hasil perkalian udah benar seperti ini.
Gitu ya. Jadi ini kita bikin 5 paling cuma berapa nih 5 menit. Nah, kalian bikin 10 pun sama, tinggal tarik, 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 tarik. Nah, inilah salah satu keuntungan dengan kita menggunakan aplikasi pengolah angka. Jadi kalian bisa mengerjakan data yang begitu banyak dengan waktu yang singkat. Seperti itu ya, waktu yang singkat. Nah, itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, misal nih, ya si B ini ternyata dia nilai PAT-nya dia jelek banget dapat 30 dan pasti dia tidak akan naik toh. Dia akan otomatis berubah tidak naik. Tapi kemudian si B ini dia remedial nih. Remedial dia dapat 75 ya, enter. Nah, otomatis nilai rapot dan predikannya dia akan berubah mengikuti nilainya. Nah, kalian tidak akan susah-susah untuk menghitung ulang seperti itu. Jadi kalian tinggal masukin nilai-nilai ininya. Jadi kan akan lebih cepat seperti itu. Oke ya. Nah, sebeginilah tugasnya. Silahkan kalian kerjakan secara kelompok ya. Berdua-dua sesuai dengan bangku atau tempat duduk kalian. Kemudian minggu depan ya, karena minggu depan kita libur ya, minggu depan kita libur, 2 minggu lagi kita akan periksa tugas ini. Seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, eh, selamat mengerjakan ya. Untuk tugasnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung lewat ketua kelas masing-masing japri ke saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya anak-anak.